Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Meizaluna Loreno dengan NPM 233515516011 dengan nomor urut absen 24 dari Prodi Administrasi Publik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran untuk memenuhi tugas 1 saya dengan dosen pengampu mata kuliahnya yaitu Ibu Eka Fadila SIPMA. Dan pada video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai RPJMD serta menambahkan penjelasan mengenai dasar dan struktur penerimaan negara sebagai bagian dari konsep penting dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah keterkaitan RPJMD dengan pemerintah negara atau daerah. Dalam penyusunan RPJMD, salah satu aspek penting adalah kemampuan keuangan daerah. Setiap program pembangunan yang direncanakan itu harus sesuai dengan sumber pendapatan yang tersedia. Oleh karena itu, RPJMD tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai penerimaan negara maupun penerimaan daerah. Karena pendapatan inilah yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Kapasitas fiskal daerah akan menentukan sejauh mana visi dan misi kepala daerah dapat diwujudkan. Nah, semakin besar pendapatan daerah, maka semakin luas juga ruang fiskal yang dimiliki pemerintah untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan melaksanakan program prioritas. Sebaliknya, apabila pendapatan daerah terbatas, maka pemerintah tuh harus menyusun skala prioritas dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien. Dengan demikian, keterkaitan antara RPJMD dan penerimaan negara sangat erat karena pembangunan daerah hanya berjalan optimal ketika didukung oleh pendapatan yang kuat dan dikelola dengan baik. Lalu selanjutnya itu dasar dan struktur penerimaan negara. Penerimaan negara itu kan adalah seluruh pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dari berbagai sumber resmi yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Nah, penerimaan negara ini tuh terdiri dari pajak, retribusi, keuntungan dari perusahaan negara, denda, pencetakan uang, pinjaman, hadiah, dan serta hibah. Nah, setiap sumber pendapatan memiliki peran penting dalam menunjang kapasitas fiskal negara. Penerimaan negara digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, mendukung program kesejahteraan sosial, serta menjaga stabilitas keuangan negara. Nah, dengan memahami struktur penerimaan negara, kita dapat melihat nih bagaimana pemerintah itu memperoleh dana untuk membiayai setiap kebijakan dan program pembangunan yang telah direncanakan. Selain itu, pemahaman ini juga penting dalam konteks desentralisasi, yang dimana sebagian penerimaan negara itu didistribusikan kembali kepada pemerintah daerah agar daerah mampu menjalankan fungsi otonominya dengan baik. Lalu selanjutnya itu pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara dan berperan sangat penting dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintahan. Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, bersifat pemaksa dan diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal 23A UUD 1945, pajak hanya dapat dipungut berdasarkan hukum, sehingga proses pemungutan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menegaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, yang artinya masyarakat tidak mendapatkan manfaat langsung pada saat membayar pajak, namun manfaatnya itu dirasakan melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, fasilitas umum, dan berbagai program negara lainnya. Karena bersifat memaksa dan menjadi tumpuan utama keuangan negara, pajak menjadi instrumen vital dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, retribusi dan jenis-jenisnya.
Selain pajak, retribusi juga menjadi salah satu sumber penerimaan negara maupun daerah. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada seseorang atau badan hukum yang menerima manfaat dari jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Yaitu retribusi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum diberlakukan untuk penggunaan layanan pemerintah seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, atau layanan administrasi. Retribusi jasa usaha diterapkan pada layanan pemerintah yang bersifat komersial, seperti penyewaan aset daerah atau pemanfaatan fasilitas tertentu. Sementara itu, retribusi perizinan tertentu dikenakan pada masyarakat atau badan usaha yang membutuhkan izin khusus seperti izin mendirikan bangunan atau izin usaha. Meskipun penerimaannya tidak sebesar pajak, retribusi itu tetap berperan penting dalam mendukung pendapatan negara dan daerah. Selanjutnya, sumber penerimaan lain dari BUMN, denda pencetakan uang, pinjaman hadiah, dan hibah. Selain pajak dan retribusi, masih terdapat beberapa sumber penerimaan negara lainnya. Keuntungan dari perusahaan negara seperti BUMN memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui setoran laba perusahaan yang dikelola negara. Denda dan penyitaan juga menjadi sumber pendapatan, yaitu pungutan paksa kepada pihak yang melanggar hukum atau peraturan tertentu. Pencetakan uang oleh negara juga menghasilkan keuntungan tertentu, meskipun mekanismenya itu tetap harus diawasi agar tidak mempengaruhi stabilitas ekonomi. Nah, selain itu, pemerintah dapat memperoleh penerimaan melalui pinjaman, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang umumnya itu digunakan untuk proyek pembangunan berskala besar. Hadiah dan hibah yang berasal dari lembaga internasional atau pihak swasta juga turut menambah penerimaan negara, terutama untuk program-program tertentu seperti bantuan sosial atau proyek infrastruktur. Semua sumber pendapatan ini itu secara bersama-sama memperkuat kemampuan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Lalu, apa sih kaitannya dengan otonomi daerah? Pelaksanaan otonomi daerah itu memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dasar pelaksanaan daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan dari dana perimbangan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil serta pendapatan asli daerah. Kewenangan ini tuh memungkinkan daerah untuk merencanakan pembangunan secara mandiri melalui RPJMD. Nah, besarnya kemampuan fiskal daerah akan sangat mempengaruhi keberhasilan RPJMD, karena semakin besar pendapatan daerah, semakin besar pula peluang keberhasilan pembangunan yang telah direncanakan. Demikian pemaparan saya mengenai RPJMD dan dasar serta struktur penerimaan negara. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kemampuan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.